Assalamualaikum teman-teman dan selamat datang lagi di channel saya. Dan di video kali ini akhirnya setelah sekian lama saya bisa unboxing lagi teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah peripheral untuk komputer, untuk PC, untuk laptop mungkin ya, gear gaming. Nah ini dia. Jadi ini adalah sebuah peripheral komputer ya teman-teman, yaitu salah satunya adalah seperti yang ada di judul teman-teman dan juga di thumbnail sepertinya, itu adalah sebuah mouse teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini saya dapatkan itu datangnya dari tadi, dan mohon maaf mungkin video kali ini agak sedikit sempit banget ya untuk field of view-nya ya. Semoga juga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih terbantu ya, karena jujur saya agak kurang ngerti ya sebenarnya produk ini tuh apakah produk baru ataupun sudah agak lama. Yang setahu saya ini, saya tahu ini sekitaran di bulan 5 tahun 2021. Apakah sebelum itu udah ada atau belum ya, saya nggak ngerti teman-teman. Jadi di sini saya akan unboxing dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya bukan seorang unboxing yang bagus. Jujur teman-teman, di sini saya buka ini tuh sangat hati-hati teman-teman ya, karena takut saya tuh box dalamnya ini rusak teman-teman. Jadi sayang banget gitu kalau misalkan harus rusak ya teman-teman ya. Ternyata ini cutter saya kurang tajam ya teman-teman ya, untuk nyobek ini aja agak susah banget. Dan di sini mulai terlihat ya ini teman-teman ya. Waduh, ntar kok keluar cuman segini. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini adalah bener-bener gear gaming ya teman-teman ya, bukan seperti video-video unboxing saya yang udah mungkin 1 tahun yang lalu mungkin ya. Itu kan ya gear gaming yang menurut saya itu bukan gaming, dan kayak lain juga pada banyak komentar kalau itu sebenarnya bukan alat gaming. Iya teman-teman, jadi ini adalah brand dari Phanteks ya teman-teman ya, yaitu dengan tipe nih Thor 2 X16. Sebelumnya saya kan mungkin sedikit disclaimer ya teman-teman, bahwa saya mendapatkan barang ini itu membeli di marketplace Shopee seharga 105 ribuan aja ya, mungkin bulatnya 106 ribu ya teman-teman ya. Yang dimana tuh saya jujur ya, saya tuh kan orangnya tuh nggak pinter cari diskonan, nggak pinter cari flash sale gitu-gitu teman-teman. Tapi ternyata waktu itu tuh nggak tahu hokinya dari mana, saya itu di Shopee bisa nemu mouse ini teman-teman, yaitu Thor 2 X16. Yang dimana tuh jujur juga saya sebelum beli ini tuh juga cari-cari review dulu ya teman-teman ya, cari di YouTube gitu yang membahas tentang ini. Ternyata itu rata-rata yang dapat ini tuh di harga 150 ribuan. Itu udah paling murah. Sebenarnya tuh harga pasnya itu 99 ribu, cuman termasuk ongkir ke tempat saya itu 106 ribu totalnya. Menurut saya sih ini sangat gila sih, ini sangat keren sih. Jadi ini menurut saya mungkin kalau kalian yang dapat harga segitu juga, kita hoki coy, beneran kita hoki. Karena saya kan agak-agak kepo gimana gitu kan. Nah ketika saya sudah check out dan sudah bayar, dan saya tinggal tunggu barangnya itu dikirim, itu saya coba iseng cek lagi teman-teman di tokonya, dan ternyata setelah beberapa jam saya check out itu harganya udah naik ke 120 ribuan. Yang dimana tuh saya kayak ngerasa hoki aja teman-teman, dapat barang ini dengan harga 99 ribu, ya bisa bilang 100 ribuan lah ya. Dan ternyata yang saya khawatirkan di sini terjadi, ini agak sobek dikit teman-teman ya, karena kena cutter tadi. Oke teman-teman, jadi di sini ini adalah mouse gamingnya dari Phanteks, yang menurut saya ini adalah, nggak tahu ya, jujur saya juga nggak tahu untuk di brand Phanteks ini untuk tipe-tipe atau kategori-kategorinya tuh kayak gimana urutannya. Kalau misalkan di sini kan di kategori Thor ya teman-teman ya. Kalau yang saya tahu tuh ada Thor biasa sama Thor 2 yang punya saya ini ya. Dan ini tipenya yaitu X16, yang dimana ada satu poin penting yang menurut saya juga saya susah banget kalau misalkan ini nggak saya ambil ya kesempatan ini, yaitu dengan harga 99 ribu, mouse gaming ini tuh udah punya makro yang pastinya udah RGB ya teman-teman ya. Karena di sini ada logo Phanteks-nya di bagian punggung mouse-nya ini, dan itu juga bisa nyala. Selain itu juga karena ada makro itu, ada softwarenya coy. Ini menurut saya sih salah satu hal yang langka ya teman-teman ya, dengan mouse seharga segini tuh udah dapat software. Karena jujur saya masih belum nemu, dan ya mungkin saya udah terlalu banyak cerita ya teman-teman ya. Jadi di sini ya boxnya sebenarnya sih untuk tampilan luarnya sih menurut saya sih udah cukup banget ya. Di sini ada bentuk mouse-nya, ada nih Thor 2 X16. Di sisi-sisinya nih ada beberapa detail ya teman-teman ya. Ada beberapa highlight
speknya di sini ya teman-teman ya. Lalu di bagian belakang pastinya nih RGB-nya jadi kayak gini ya teman-teman ya. Ini menurut saya sih RGB yang kayak gini yang saya suka. Jadi bukan kayak mouse-mouse yang di warnet itu teman-teman ya. Karena kan yang di warnet juga RGB cuman beda gitu kan ya. Terus di sisi samping juga, oh ini kelihatan dari sampingnya juga ya teman-teman ya. Ya ini mantep lah. Karena saya juga ngeri juga kalau misalkan harus diserbu netizen. Nanti saya sebenarnya mouse biasa cuman saya bilang gaming karena saya ya mungkin ada. Jadi mungkin langsung aja. Dari tadi saya cuma ngebahas luar-luarnya, saya nggak unboxing. Oke teman-teman, jadi sekali lagi mohon maaf karena ini juga field of view-nya sangat sempit. Jadi di sini akan saya bukanya mungkin di sini miring ya teman-teman ya. Dan di sini kayaknya nggak ada segel lagi, cuman dimasukin ke bubble wrap tadi. Dan menurut saya bubble wrap-nya itu tebel banget dari Fantech-nya. Dan oh ya ini teman-teman, saya belinya di official store-nya Fantech ya di Shopee. Teman-teman mungkin bisa cek di kolom deskripsi nanti. Dan langsung aja kita coba buka teman-teman ya. Dan jujur saya ini nggak tahu loh gimana cara buka ini loh, kok kayaknya agak susah gitu teman-teman ya. Ngebahas sedikit di boxnya ini kombinasinya cakep ya, saya suka teman-teman, yaitu hitam dan juga merah, kombinasi yang menurut saya gentleman banget sih. Weis gimana sih, aduh. Kita coba tarik pelan-pelan teman-teman. Aduh ini susah bener sih ini. Kalau ini sih bener-bener gaming banget sih, karena dari segi boxnya aja susah bener. Demi apa guys. Nah akhirnya, wih gila ini keren sih. Di dalam boxnya udah kosong nih ya teman-teman. Aduh susah sih, field of view sempit gini susah yang ngeliatinnya. Nah, ini udah kosong ya, nggak ada apa-apa lagi. Dan di sini, wah ini sih gila sih, ini keren sih. Di sini ada logo Fantech dan juga ada ini apa ya, mungkin bahasanya slogan mungkin ya, stop dreaming start winning. Hashtag gear up and win. Gila. Akhirnya setelah sekian lama di channel ini ada konten unboxing untuk peripheral gaming ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk bukanya dari gila sih, ini untuk unboxingnya sih, impressionnya sih kayak menurut saya sih keren banget sih teman-teman ya. Saya coba liatin lagi lah untuk videonya. Jadi bukanya kayak gini nih, kayak HP banget teman-teman ya, kayak smartphone banget. Dan di sini di dalam boxnya langsung ada ini untuk kabelnya. Jadi mouse-nya ini masih wired ya, masih berkabel ya teman-teman ya, bukan yang wireless. Nah di sini ada mouse-nya, kita coba keluarin dulu. Dan mouse-nya ini dibungkus sama apa nih ya? Saya bingung nyebutnya ini karena saya juga nggak tahu ini namanya apa. Pokoknya kayak busa-busa gitu loh teman-teman ya. Setelah itu di dalamnya nggak ada apa-apa lagi sih teman-teman ya, cuman ini kayaknya garansi ya teman-teman ya. Ada Thor 2X16 ya, ini sih kayak kertas-kertas gini sih sebenarnya, nggak ya gini doang teman-teman. Di dalamnya nggak ada apa-apa lagi, udah kosong. Jadi mungkin ini saya akan turunin dulu. Oke, langsung aja kita lihat untuk mouse-nya teman-teman ya. Kita coba keluarin. Wow, ini sih wow teman-teman, gila. Ini sih wow, parah. Sumpah, ini sih wow. Untuk first impression saya lihat mouse ini, saya lihat dan juga saya pegang pastinya, ini gila, ini keren sih coy, sumpah ini keren. Mungkin bakalan langsung saya kasih kayak sedikit sekilas review gitu ya, atau first impression mungkin ya dari saya. Jadi yang pertama dari mouse-nya dulu, mungkin dari kabelnya dulu aja dah. Waduh, ini portnya pun ada penutupnya gini loh. Jujur ini detail-detail kecil yang menurut saya bagus banget ya teman-teman ya, meskipun USB 2, cuman ya udahlah, itu nggak begitu masalah. Di sini ada tutupnya. Menurut saya ini adalah detail yang ini sih keren sih teman-teman, karena meskipun cuman penutup gini doang, tapi menurut saya ini benar-benar niat gitu loh Fantech. Meskipun sekali lagi dengan harga 100.000 kembali 1.000, ini menurut saya adalah suatu hal yang keren, suatu barang yang keren teman-teman, gila. Untuk kabelnya ini udah nilon, jadi udah braided, udah anti sleeve gini ya teman-teman ya, jadi udah nggak mudah ketekuk dan ya pastinya nggak mudah putus ya teman-teman ya, karena ini udah kayak kain gitu, nggak tahu sih ini nilon kain, pokoknya ini kayak apa ya, kayak tali sepatu mungkin ya itu teman-teman ya. Dan di sini ada kayak kalau bahasa saya tuh bonggol teman-teman ya, jadi ini kayak mungkin ini adalah salah satu power mungkin ya. Nah jadi ini panjangnya 1,5 meteran, jadi menurut saya untuk urusan kabel ini sangat-sangat fleksibel karena cukup panjang ya.
ya. Mungkin teman-teman yang PC-nya jauh atau PC-nya di bawah atau mungkin di sana di mana di luar rumah kali. Nah, itu bisa banget, dan pastinya ini belum modular, ini masih nggak bisa dilepas ya teman-teman ya. Ya, saya sadar kok ini mouse-nya harganya segini. Menurut saya udah cukup banget dengan kabel yang seperti ini. Setelah itu untuk di bagian mouse-nya, yang impresi saya pertama, ini pas banget, nyaman banget di tangan saya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk ukuran tangan saya ini pas banget. Ini ujung jari, dua jari saya sampai ke belakang, sampai ke ini, itu gila pas banget menurut saya. Wah, dengan harga segini sih menurut saya bener-bener saya nggak kecewa banget sih. Mungkin kalau teman-teman bisa dapetin harga yang sama ataupun bahkan bisa lebih murah, mouse ini sih menurut saya worth it banget sih. Ya mungkin ini adalah kelas entry level ya teman-teman, karena harganya masih kepala 100 ribuan gitu. Cuman menurut saya sih, karena saya juga bukan gamer profesional, karena saya main game itu cuman buat fun aja, ya itu menurut saya udah sangat-sangat cukup teman-teman ya. Dan pastinya ini juga bisa dipakai untuk common user ya teman-teman. Jadi untuk mungkin bekerja ataupun cuma sekedar pakai aja, ini pastinya lebih dari cukup teman-teman. Dan untuk kliknya nih, untuk kliknya ini gila, bener-bener enak banget, clicky, ringan, nggak keras, dan menurut saya ini juga solid ya teman-teman. Nggak ada yang goyang, nggak ada yang kayak bunyi berdecit atau kayak gimana ya, kayak kurang solid gitu. Dan satu lagi, ini beratnya pas banget bagi saya. Jadi ini nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Karena menurut saya mouse itu kalau terlalu ringan itu nggak enak teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu kesehariannya kayak gambar ataupun ya intinya berbau gambar gitu ya. Entah itu gambar-gambar desain ataupun ngedit-ngedit video, kan juga itu butuh stabilitas yang mungkin agak teliti ya teman-teman ya, detail-detail kecilnya kayak misalkan di layer-layer gitu. Intinya kalau kalian yang kesehariannya itu di bidang desain, menurut saya sih ini pas banget. Karena selain itu, mouse ini tuh DPI-nya tuh luas banget teman-teman, yaitu dari 200 DPI sampai sekitar 4000 ya. Yang dimana selain itu juga kita bisa setting ini semua di softwarenya, yang nantinya pastinya mungkin bakalan saya share juga di kolom deskripsi. Untuk downloadnya teman-teman tinggal download aja teman-teman. Untuk scrollnya juga mantep, ini scrollnya mantep menurut saya, nggak ringan dan juga nggak berat. Gila, ini semuanya serba ideal sih menurut saya sih. Ya mungkin saya agak terlalu over gitu ya teman-teman ya. Dan ini juga di sini selain klik kiri, klik kanan dan juga scroll wheel, ini ada juga beberapa tombol tambahan. Yang dimana yang pertama di sini ada dua tombol tambahan di sini, yaitu ada untuk mengatur DPI dan juga ada untuk mengatur RGB. Jadi kalau di sini yang untuk mengatur RGB itu berfungsi juga untuk berganti profil, yang dimana profil tersebut kita bisa setting di software laptop kita atau di PC kita. Dan gak ketinggalan juga di sisi kirinya ini ada dua tombol tambahan, yang dimana ini kalau saya nggak salah ini adalah tombol multimedia, jadi kayak preview sama next teman-teman. Jadi ini tuh sangat berguna banget untuk saya khususnya, yaitu di explore. Jadi misalkan nih kita lagi ngerapiin file, kita nggak perlu nih ngeklik di pojok kiri atas untuk tombol previewsnya atau gimana, kita tinggal klik aja yang kiri ini. Untuk back itu di bagian yang belakang, yang next itu di bagian yang depan. Jadi mungkin cukup sekian aja teman-teman ya untuk unboxing dan juga sedikit reviewnya. Mungkin saya akan coba nyalakan lampu RGB-nya ya teman-teman ya. Saya akan coba sambungin ke listrik dulu. Dan di sini saya belum coba untuk ke komputer ya teman-teman ya, atau ke PC, karena di sini di tempat saya, di ruangan saya ini masih saya beres-beres. Jadi kayak nggak enak aja buat syuting. Jadi ya terpaksa saya mungkin di video kali ini cuma nunjukin aja RGB-nya. Mungkin untuk review lengkapnya ya saya akan upload di kemudian hari ya. Semoga video reviewnya bisa cepet, karena ya mungkin saya akan coba pakai 1 bulan mungkin maksimal ya, segituan lah ya. Dan di sini akan saya coba colokin ke adaptor untuk charger smartphone ya. Pastinya kan itu kan ada listriknya. Nah di situ akan saya coba colokin, dan gimana efek RGB-nya 1, 2 dan 3.
Bedeh, gila bro. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini RGB-nya nih. Di bagian kiri ada stripnya, gitu kan, garis gini RGB-nya, dan logo Fantech-nya ini nyala teman-teman ya, RGB-nya. Dan ini di bagian kanan juga RGB-nya kayak gini juga nyala. Dan juga di bagian scroll wheel-nya ini di sekitarnya ini juga nyala teman-teman ya. Ada lampunya di situ bisa kalian lihat. Dan di sini selain itu udah sih, nggak ada yang nyala lagi, yaitu yang nyala ada di 4 bagian ya teman-teman ya. Di bagian punggung logonya ini, logo Fantech, di bagian kiri dan kanan, dan juga di bagian scroll wheelnya. Dan untuk lebih lengkapnya seperti sensor dan lain-lain itu mungkin saya nggak akan bahas di video ini, tapi akan saya bahas di video yang akan datang di full reviewnya. Mungkin cukup sekian aja teman-teman untuk video unboxing dan juga sedikit review di video kali ini tentang mouse Fantech Thor 2X16. Menurut saya ini impresi saya dengan harga yang saya dapatkan dan kualitas yang saya dapatkan ini gila, GGWP dah bahasanya. Buat kalian sekali lagi, kalau misalkan dapat harga seperti saya ataupun bahkan lebih murah, wah kita hoki coy. Oke teman-teman, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa terbantu dan mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan. Dan jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan juga share. Dan juga teman-teman pastinya boleh untuk komentar apapun, untuk tanya-tanya ataupun request boleh banget. Dan juga kalau ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, boleh banget follow Instagram saya ya teman-temannya, juga udah di deskripsi. Dan pastinya jangan lupa juga yang pasti untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya juga, biar teman-teman gak ketinggalan kalau misalkan channel saya upload video-video baru dan membahas tentang teknologi-teknologi terbaru. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video ini. Dan ya teman-teman ya, Rizyan Channel pamit. Have a nice day and bye-bye teman-teman. Berarti ini bener ya untuk ngeganti warna RGB-nya yang belakang. Tapi kalau yang ini untuk ganti DPI-nya aja. Cuman menurut saya sih ini keren sih RGB-nya, kayaknya sih nggak tahu deh. Lebih spesifiknya nanti aja di video review. Oke.